Penanganan gawat darurat kasus syok pos SC kelompok 1 mahasiswa Fikes Unsik. Seorang perempuan usia 38 tahun dengan keluhan utama penurunan kesadaran setelah menjalani operasi sesaria atas indikasi preeklamsi berat. Keluarga pasien mengatakan pasien terlihat lemas, tampak mengantuk dan sulit diajak berkomunikasi. Informasi rekam medis menunjukkan bahwa sebelumnya pasien telah menjalani persalinan sesar kurang lebih 4 jam sebelum masuk ruang ICU. Pasien sempat mengeluh sesak nafas, perut terasa penuh dan semakin membesar. Sebelumnya, pasien tidak memiliki riwayat penyakit lain seperti hipertensi, diabetes mellitus, asma, alergi, dan riwayat operasi. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat ruang, didapatkan keadaan umum tampak sakit berat, kesadaran apatis, skor GCS E4M3V3 dengan tensi 80/50 mmHg, nadi 120 kali per menit reguler lemah, pernafasan 32 kali per menit, suhu 35,7 derajat Celcius, CRT lebih dari 3 detik. Konjungtiva anemis, terdapat nafas cuping hidung, dan sianosis. Pulmo ditemukan bunyi vesikuler menurun dan terdapat ronhi basah. Abdomen terlihat cembung dan akral teraba dingin. Saat dilakukan pemeriksaan haluaran urin pasien tidak keluar. Terpasang selang DC nomor 16. Selamat siang, Assalamualaikum Dokter Barno. Maaf dokter, mau lapor pasien. Ini dokter, pasien atas nama Kaselia, pos SC 3 jam yang lalu atas indikasi SC preeklamsia berat, mengalami penurunan kesadaran dokter. Tidak berselang lama, dokter spesialis kandungan datang untuk memeriksa keadaan pasien. Kesadaran apatis, skor GCS E4M3V3, konjungtiva anemis, nafas cuping hidung, terdapat odem pada kedua ekstremitas bawah. Terdapat sianosis. Pada pemeriksaan auskultasi, pulmo ditemukan bunyi vesikuler menurun dan terdapat ronhi basah di basal kedua paru. Abdomen terlihat cembung, akral terasa dingin. Kemudian, dokter spesialis kandungan mengkonsulkan dan melaporkan keadaan gawat darurat pasien kepada dokter anestesi untuk dilakukan tindakan. Advice yang didapat dari dokter anestesi untuk segera memindahkan pasien ke ruang ICU. Sesampainya di ruang ICU, pasien dilakukan tindakan seperti memasang monitor, memasang oksigen 3-5 liter per menit, dilakukan pantauan haluaran urin, cek TTV,
Terapi yang dilakukan di ruang ICU. 1. Pasang infus RL 500 cc dan Vimahis 500 cc dan dilanjutkan untuk pemeliharaan per 8 jam. 2. Pantau urin output. 3. Pasang kanul O2 3-5 liter per menit. 4. Transfusi PRC 2 kolak. Tidak berselang lama, dokter anestesi datang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, dokter anestesi menginstruksikan kepada perawat ruang ICU untuk menambahkan terapi. 1. Dobutamin 10 mg. 2. Injeksi dexamethasone 5 mg. 3. Injeksi lasik 20 mg per 24 jam. 4. Injeksi oksitosin 10 IU per 8 jam. Kemudian, perawat ruang jaga ICU memberikan terapi sesuai dengan advis dokter spesialis anestesi. Menyuntik dobutamin 10 mg, injeksi dexamethasone 5 mg, serta injeksi lasik 20 mg. Setelah 1 jam dilakukan evaluasi, dilakukan tanda-tanda vital kepada pasien. Urin tampung 1000 cc. Pasien bisa tersenyum. Keadaan baik, kompos medis GCS 13. Pasien tampak segar untuk tensi 100, nadi 78, respirasi 23, terpasang selang kanul O2, kegawat daruratan teratas. Never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, I realize what I was missing.